Yang bikin rancu diskusi ini tuh, kalian tuh anggap kalau Tuhan tuh sang pencipta. Tuhan itu Tuhan. Kalau sang pencipta itu sang ilahi. Oh, kami punya Tuhan. Sama Kami aja, punya Tuhan. Tuhan bodoh ya dibilang kalau Itu kan kata Kristen. Anku, yang kan dia kan menyembah ilahi, dia mengabdi kepada ilahi, dia juga hamba ilahi. Nah pertanyaannya, yang mana yang ilahi? Yang menyembah atau yang disembah? Atau keduanya? Coba Pak Tomen, yang mana yang Tuhan? Bukan yang Tuhan, yang ilahi. Tuhan itu Tuhan. Raja saya juga Tuhan. Majikan saya juga Tuhan. Sama, Tuhan tuh sama dengan Tuhan. Saya agak serak sepertinya nih. Suara saya berarti maksudnya agak Yesus, serak. berarti Yesus ini bukan Tuhan, tapi Tuhan. Dengan sang ilahi. Yang bikin rancu diskusi ini tuh, kalian tuh anggap kalau Tuhan tuh sang pencipta. Tuhan itu Tuhan. Kalau sang pencipta itu sang ilahi. Oh berarti Kristen nggak punya Tuhan, tapi punya ilahi gitu. Kan kalau bukan dungu apa namanya sih? Pak Tomen mengatakan Tuhan itu Tuhan gitu kan? Iya, Ilahi ya ilahi. Tuhan. Ya berarti kesimpulannya Kristen nggak punya Tuhan, tapi Kristen punya Tuhan. Ya, Tuhan yang ilahi. Gimana? Lord, semua bahasa, semua agama nggak punya Tuhan. Sama aja sebab. Oh kami punya Tuhan. Sama kami aja, punya Tuhan. Tuhan bodoh ya dibilang kalau itu kan kata Kristen. Beda, kami punya Tuhan. Kristen punya Tuhan nggak? Coba. Ya Tuhan tuh sama dengan Tuhan. Ya makanya kalau Tuhan sama dengan Tuhan, bisakah Yesus dipanggil Tuhan gak usah Tuhan? Sama. Boleh bisa lo Gusti Yesus kalau dalam bahasa Jawa. Kalau dalam bahasa Inggris oh berarti Tuhan Yesus bukan Tuhan Yesus. Iya betul. Tuhan. Dia bilang begitu aja. Sama aja sebab sama. Kalau dalam bahasa Inggris Lord Jesus. Iya ya. Kalau Bapak kalau Bapak itu Tuhan, Tuhan atau Tuan? God, ilah, sang ilahi. God itu. Oh berarti yang ilahi Bapak bukan Yesus. Yesus firman sang ilahi. Yesus firman sang ilahi. Lalu yang ilahi yang mana? Yang pemilik firman atau firmannya yang ilahi? Sama dengan perkataan saya ini. Anda berani nggak menentang? Kalau Anda menentang perkataan saya, berarti Anda menentang saya. Kalau Anda mematuhi perkataan saya sekarang ini, berarti mematuhi saya. Sama seperti begitu. Kalau Anda dapat surat dari atasan Anda nih, perkataan Pak Tomen itu kan nggak jadi pribadi. Bukan nih, saya kasih analogi nih. Anda dikasih surat nih oleh atasan Anda, besok suruh ke kantor misalnya. Anda berani menentang itu nggak? Enggak. Iya sama aja begitu. Tapi surat itu udah tulisan jangan itu bukan pribadi. Macem-macem lah. Berbeda dengan Yesus, dia jadi pribadi. Itu karena sang ilahi maha kuasa. Loh, kok takut ditanya? Nih Sahrul, Anda udah jangan macem-macem. Anda tuh saya tahu Anda tuh mengerti. Saya tahu Anda mengerti. Gimana ngerti orang Pak Tomen yang tantrum kayak gitu? Sedikit aja Anda bakaran jenggot tadi tuh. Anda nanya apa kayak pembantu baru tau gak? Pembantu baru nanya mulu. Namanya siapa? Bilang nama Tuhan kalian siapa? Tanya dulu. Oh iya, nama Tuhan Pak Tomen siapa? Ini Johar Kristen atau Muslim? Kristen. Ini apa ini Bang Syafrul ini? Nama Tuhannya gini, siapa? Tuhannya Kristen siapa? Bapak atau Yesus? Ya Bapak itu kan sebutan. Jadi nama itu Yesus. Tuhan berarti itu, Bapak nggak punya nama? Tuhan itu pun sebutan bukan nama. Oh berarti Tuhan Kristen nggak punya Tuhan, punya sebutan aja, punya sebutan Tuhan, tapi nggak punya Tuhan. Punya Tuhan, Yesus, Tuhan kami namanya. Oke, kata Yesus Tuhan langit dan bumi siapa? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah, menurut Yesus Tuhan langit dan bumi siapa? Ya Bapak Yesus ada, itu pasang pencipta. Ah, sang pencipta ini Tuhan bukan? Ya Tuhan. Tuhan. Terus yang disembah Yesus siapa? Jangan kita sebut Tuhan itu apa artinya? Apa arti Tuhan coba?
Ya udah, kalau Anda yang sebut-sebut Tuhan, apa arti Tuhan itu yang Anda tahu? Kalau kita buka kamus, Tuhan itu yang disembah, entitas yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, itulah disebut dengan Tuhan. Yang menundukkan Tapi kalau diri. Tuhan itu adalah majikan, bukan yang maha tinggi, bukan yang disembah. Yang menundukkan diri, yang saya tundukkan diriku kepada seseorang, itulah Tuhanku. Itu Tuhanku. Orang tua kita juga tunduk kepada kedua orang tua, berarti orang tua kita Tuhan juga. Sedangkan Islam aja nggak boleh lebih tunduk sama orang tua daripada Muhammad. Nah ini langsung menyimpulkan si Juhar. Santai dulu Juhar. Artinya Kau mengatakan kalau sudah tunduk kepada perintah seseorang, taat terhadap perintah seseorang, itu berarti kau sudah mentuhankan seseorang itu. Itu kan dari jawabanmu. Padahal makna Tuhan itu yang disembah. Tuhan itu entitas yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Sebutan itu sebutan. Bisa aja Oke, berarti Kristen nggak punya entitas Tuhan, hanya punya gelar Tuhan atau sebutan Tuhan. Sebutan itu. Jadi Bapak itu cuma sebutan. Hah? Iya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Bapak itu cuma sebutan, bukan Tuhan. Bukan nama. Bukan nama, tapi punya pribadi nggak dia? Punya kehidupan nggak dia? Punya entitas nggak dia? Itu pribadinya itu. Yesus. Dia punya entitas nggak? Punya keberadaan nggak? Bapak itu? Yaitu anak itu wujud sebagai wujud dia. Bapak itu. Berarti nggak Bapak bisa tak seorang pun yang dapat melihat Bapak itu. ada nggak Bapak itu? Ada. Ada. Apakah Bapak adalah Yesus? Bukan, betul? Ya. Oh, Bapak adalah Yesus. Namanya ya, coba baca Yohanes 17. Nama Bapak itu, nama Yesus itu nama Bapa yang diberi oleh Bapa kepada Yesus. Nama yang diberikan bukan berarti nama Bapa. Ya, nama Bapak itu diberikan kepada anaknya. Bahkan malaikat sendiri yang memberikan nama. Jangan takut engkau wahai Maria, engkau akan mengandung dan akan melahirkan. Kau beri dia nama Yesus. Itu malaikat yang memberikan itu. Baca Lukas 1 tuh. Yang memberikan nama itu malaikat. Iya. Malaikat Gabriel. Disuruh Bapak itu berikan namanya itu Yesus. Itu namaku. Ya berarti bukan nama Bapa. Berarti bukan nama Bapa. Baca lah Yohanes 17 ayat 12. Namamu yang telah padaku. Jadi apa lagi? Makanya berkuasa. Jadi kita sebut-sebut Tuhan nggak ada ujung-ujungnya. Apalagi Bapak belat-belit gitu, hanya menyerang, nggak mau diajari, belajar pun nggak bisa dari Bapak. Kan dapat kusir jadinya. Bukan dapat kusir Pak, jawabannya muter-muter. Bukan. Gak jelas. Kalau ada tujuan kita mau ke Jakarta, di mana kita di Jakarta? Tujuan dulu, di mana tujuannya? Jadi masalah Tuhan dari tadi nggak habis-habisnya orang kita Islam membahas Tuhan itu, karena Tuhan. Karena Pak Tomen sudah mengakui Yesus itu menyembah Tuhan, katanya betul. Yesus itu dia bertuhan, betul. Pak Tomen ngaku seperti itu. Hah? Itu. Yesus itu punya Bapa, yaitu Bapa itu roh. Bapak itu Tuhan bukan? Ya Tuhan. Berarti Yesus punya Tuhan. Waduh. Apa dulu Tuhan? Bingung kan? Orang Yesus mengatakan kok aku bersyukur kepadamu Tuhan langit dan bumi. Dia bersyukur tuh kepada Tuhan langit dan bumi. Ya benar itu. Gak salah itu. Terus ya, yang Tuhan langit dan siapa Tuhan langit dan bumi menurut Yesus? Coba. Tuhan. Tuhan langit dan bumi menurut Yesus siapa? Ya. Tuhan langit dan bumi menurut Yesus siapa? Bapa. Jadi Yesus Tuhan di mana? Ya. Jadi Yesus Tuhan di mana? Nama sebagai wujud Bapa itu adalah Yesus sendiri, karena Bapa itu tak satu pun yang dapat melihat. Oh, jadi oneness dia tiba-tiba. Jadi Bapa yang jadi Yesus gitu. Kan inilah yang salah bolak-balik ke situ. Bapa itu Pak, dalam kitab Yohanes dikatakan sebab Bapa mempunyai kehidupannya sendiri, sebagaimana juga anak mempunyai kehidupannya sendiri.
Bapak, anak bukan bapak bukan anak. Mereka beda pribadi dan mereka mempunyai kehidupan masing-masing. Gini, Kau biar katakan pula bapak itu adalah anak. Macam mananya kau ini, Pak? Bapak itu pemilik segalanya. Bapak itu pemilik yang Kalau Yesus, ada. Ya? kalau Yesus, kalau Yesus, Yesus itu kebenaran supaya manusia ini benar untuk ikut untuk mewujudkan kehendak Bapa seperti di surga. yang Itu Tuhan Yesus. yang mana? Bapak atau Yesus? Yang Tuhan yang mana, Pak? Ya, Tuhan langit dan bumi itu Yesus atau Bapak? jangan disebut-sebut Tuhan. Tuhan itu sama dengan Loh. Tuhan. Orang Yesus mengatakan Tuhan kok. Sebutan Yesus itu- mengatakan Tuhan. Iya, sebutan itu. Bahwa Iya, sebutan Tuhan langit dan bumi itu siapa? Siapa Tuhan langit dan bumi coba menurut Yesus? Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Coba. Siapa Tuhan langit dan bumi? itu Bapa. Berarti bukan Yesus dong. Nah, Berarti bukan Yesus Tuhan langit dan bumi. nama Bapa itu Yesus. Kalau nama Bapa itu adalah Yesus, berarti Bapa adalah Yesus. Hah? Tidak. Ada Bapa. Ah. Ya bisa biar Masa mananya kau ini, Pak? narasi abang itu. Kan gitu. Gini, barusan kau mengatakan nama Bapa itu adalah Yesus. Betul nggak? Ya. Sesuai dengan itu. Kalau nama Bapa itu adalah Yesus, berarti Yesus adalah Bapa, betul? Bapa itu pencipta ketawa. langit dan bumi beserta isinya. Lalu turunlah anak. Udah anak itu namanya dikasih Yesus, yaitu nama Bapa itu sendiri. Tapi nama Yesus Berarti Yesus Bapa sendiri- itu bukan Yesus, betul? Yesus yang diutus ke dunia ini adalah kebenaran. Tapi Bapa itu pemilik semua yang ada, baik iblis pun milik Bapa itu. Semua yang ada di dunia ini milik Bapa. Tetapi Yang mana yang Yesus- Tuhan jadinya? Yang Tuhan itu yang mana? Tuhan itu kan sebutan. Bolak-balik ke situ. Makanya saya masuk tadi karena bolak-balik bicarakan masalah Tuhan. Tuhan cuma sebutan. Jadi kalau Tuhan itu sebutan, siapa yang disebut Tuhan? Bapa atau Yesus? Bapa. Yesus, apakah Yesus disebut Tuhan juga? Iya. Tuhan dari seluruh kebenaran. Berarti Yesus itu Kristen adalah punya, kebenaran. berarti Kristen ada Tuhan seluruh kebenaran, ada Tuhan langit dan bumi, gitu. Yesus itu adalah terang. Jadi orang Kristen mengikut keteladanan Yesus, ikut terang, ikut kebenaran supaya menjadi benar. Gitu loh. Nggak ada desa yang salah bagi Yesus itu. Makanya kita harus ikut itu. Bapak juga harus ikut itu supaya Bapak dibenarkan. Saya boleh masuk sedikit ya? Masuk Kang Dito. Semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, ini harus pakai metodenya Bang Handi nih. Jadi menurut Pak Johar, kita ambil dari Yesus dengan ibunya aja, Maria. Apakah Yesus itu menurut Bapak lebih yang menciptakan Maria, ibunya? Bapak yang menciptakan itu, Bukan Yesus. bukan. Karena nama itu tadi, dengar dulu. Yesus yang mana ini? Maksudku nama Bapak itu Yesus. Tapi Yesus yang dibenak di mata kita adalah Yesus yang tersalib, itulah anak. Biar bisa Tadi paham Bapak mengatakan namanya Bapak itu Yesus. Apakah yang menciptakan Ibunda Maria ini Yesus? Bapak. Karena di benak Bapak itu Yesus Bapak, itu bukan kan Yesus berarti ya? salib, kan gitu. Yesus itu yang di benak Bapak itu adalah Gimana? kan gitu. Yesus itu yang ada di begitu. Gimana sih Pak Johar ini? Jadi Yesus ini katanya namanya Bapak itu Yesus.
Maka yang menciptakan ibunya Bunda Maria ini Yesus atau bukan? Ya, kalau mengarah ke Bapa, nama Bapa itu adalah Yesus, sudah Bapa akui itu, ya udah, Bapa, ya itu adalah namanya yang diberikan kepada anak itu. Katakanlah Yesus, ya. Ya dia yang menciptakan segala-galanya. Namun kepribadian yang disalib itu adalah kepribadian anak itu yang namanya juga. Oh, enggak. Saya lagi nggak berbicara penyalipan, Pak. Saya lagi berbicara tentang ibunya, Pak. Yang menciptakan Bunda Maria ini Yesus atau bukan? Apa? Katanya Bapak itu namanya Yesus. Gimana sih Bapak ini? Ya udah Bapak aja yang melakukan. Jadi yang menciptakan Bunda Maria ini Yesus atau bukan? Kan narasi Bapak ditarik ke anak, kan itu ya. Jadi sehingga nanti bisa dibantah. Ya iya, kenapa Bapak nggak mau jawab dengan jujur? Sementara tadi Bapak mengatakan menyala-nyala bahwa Bapak itu namanya Yesus. Gimana sih Bapak ini? Malaikat semua diciptakan oleh Bapak. Jadi kalau saya nggak tanya itu, yang saya tanya Yesus itu. Yang saya tanya Bapak Johar, yang menciptakan Maria ini Yesus atau bukan Yesus? Bapak pemilik segalanya. Berarti bukan Yesus. Ya? Jangan Berarti bukan Yesus. Berarti bukan Yesus. Siapa nama Bapak itu? Tanyalah biar ku kasih tahu. Nah, berarti Yesus. Nah, Ya berarti Yesus dong, kan gitu. nama Bapak itu. Yesus dengan ibunya lebih tua siapa, Pak? Nah, kan ke situ narasinya lagi. Nah, itu makanya bolot. Yang Ya sementara sebenarnya ini yang botol ini kesimpulan Bapak tadi menjawab bahwa Bapak itu namanya Yesus. Pada saat kita fungsikan rasional berpikir kita, apakah Yesus yang menciptakan mamanya? Anda berkelit kayak ular kadut. Tahu ular kadut, Pak? Pala sama ekor nggak tahu yang mana, Pak, gitu loh. Kalau Bapak jujur, sudah mengatakan Bapak itu namanya Yesus, ya Bapak harusnya konsisten dong bahwa Bunda Maria itu yang ciptakan adalah Yesus, kan gitu. Maka pertanyaan selanjutnya, lebih tua mana? Kan udah tahu aku. Bunda Maria. Udah mengarah ke sana, udah tahu aku. Lah kan itu pertanyaan rasional, Pak. Lebih tua mana, Pak? Jadi Yesus sama ibu. Ya, nama saya dengan anak saya. Apabila anak saya dipanggil, saya nyaut juga dong. Ya bukan masalah Bapak ini masalah Yesus yang katanya Bapak tadi Tuhan itu, Bapak itu namanya Yesus. Itu dia. Apakah Jadi orang Yahudi itu, mengetahui kalau Tuhannya namanya Yesus? setan terbirit-birit. Dalam nama Yesus penyakit sembuh. Di dalam nama Yesus mujizat Ini terjadi. ngomong apa sih, Pak? Mau diskusi kagak? Bapak kepada anak. Saya yang lain, Bapak, karena jawaban Bapak tadi itu ngawur, kan gitu. Pertanyaan saya yang lain gini, apakah orang Yahudi tahu kalau Tuhannya itu namanya Yesus? Karena Bapak antikris, jadi anti terhadap Kristus. Mana Bapak ini? Mau diskusi kagak, Pak? Kalau kagak, Bapak di bawah, mending turun daripada ngaco. Oke, memang itu makanya ditanya-tanya Tuhan, bahasa Tuhan udah dibilang sebutan, itu lagi sebutan-sebutan. Gak apa-apa. Nah, Bapak bilang tadi itu Tuhan itu Bapak itu namanya Yesus. Ya udah. Salah apa benar? Iya, makanya Tritunggal. Jadi roh itu tidak bisa dilihat oleh mata. Bapa itu juga tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi wujudnya sendiri adalah Yesus. Iya, berarti kan Bapak itu Yesus kan, Pak? Bapak pencipta langit dan bumi itu Yesus kan, Pak? Menurut Bapak atau bukan? Yang nggak bisa dilihat, yang bisa dilihatlah itu. Ini gimana sih? Jadi muter-muter. Itu dia. Coba. Nggak boleh lama-lama kalau berdebat seperti ini.
Oke. Ya karena Bapak yang ngaco, Bapak pakai rujukan mana kalau Bapak itu namanya Yesus? Itu narasi Bapak mengarah ke Bapak, mana Tuhanmu. Udah kubilang Tuhan itu bukan nama. Ya Bagus terus kita, yang mengatakan tadi Bapak namanya Yesus siapa? ya Yesus sendiri. Di mana tertulisnya Bapak itu adalah namanya Yesus? Coba. 17 ayat 12. Di mana? Yohanes 17 ayat 12. Bacalah. Namamu yang telah kau Silahkan berikan. dibaca. Apakah ada tertulis Akulah Bapa yang namanya Yesus? Di mana? Bukan. Bacalah. Namamu yang telah kau berikan kepadaku. Siapa namanya? Nama Bapa itu nggak diberikan kepada Nabi Musa. Tetapi Musa mengatakan dia Tuhan. Nah, Abraham mengatakan dia sudah ada sebutan masing-masing. Itu dia. Gimana sih Bapak ini? Keluaran pasal 7 nomor 1. Elohim mengangkat Musa menjadi Allah. Iya. Allah itu kan Bapa. Allah Ini itu Bapa namanya- bukan? Tapi namanya belum diberitahukan kepada Musa. Pertanyaan saya, Keluaran pasal 7 nomor 1. Ya, Tuhan itu TUHN huruf besar semuanya mengangkat Musa menjadi Elohim. Iya. Elohim itu menurut Paulus Bapa atau bukan? 1 Korintus Bapa. 8 nomor 6. Namun bagi kita hanya ada satu Elohim saja, yaitu Bapa. Berarti Musa Bapa ini kok ngarang kamu? Pengarang. Itu Belum udah ngeblas kalian. nenek moyang kita Ayo. dulu. Jadi sebutan Keluaran itu. pasal 7 nomor 1. Ya udah, Tuhan baca. pencipta langit dan bumi mengangkat Musa menjadi Elohim. Ya. Menurut Paulus 1 Korintus pasal 8 nomor 6, namun bagi kita hanya mempunyai satu Elohim saja, yaitu Bapa. Berarti Musa ini yang Bapa. Gimana sih Anda? Mau tambahan dalil lagi? 2 Korintus 11 nomor 31. Bapa dari Elohim yaitu Bapa dari Yesus. Tuhannya Nabi Harun. Itu Tuhannya Nabi Harun. 2 Korintus 11 nomor 31. Elohim yaitu Bapa dari Yesus. Jadi Musa bapaknya Yesus. Ngaco kamu ini Pak Jahar. Belajar baca Bible baru seminggu. Sok-sokan bilang namanya Bapak Yesus. Yang diangkat menjadi Elohim itu Musa. Elohim siapa? Makanya jangan Jangan suka. kolor. Nah, Apanya yang sepotong? Jelas di situ Tuhan Yahweh mengangkat Musa menjadi Elohim. Dan Elohimnya Harun. kakakmu Harun akan menjadi nabinya. Loh kan? Ya. Jadi Harun nabi, Yesus nabi. Yang Elohim itu Musa. Jongor sekalian kau. Ayo, sekalian lah sesat sekalian. Ayo. Kita menjadi Tuhan. Nah, jelas itu. Bukan nggak tahu. Udah lah, nggak ada ilmu kau. Ditanya tadi, diikuti. Bapak namanya Yesus. Apakah Yesus yang menciptakan ibunya? Melewat jawabannya kayak ular kadut. Macam mana diskusi kayak begini? Mending Bapak nyimak di bawah, belajar nyimak, dalil-dalil dicatat. Udah Supaya kawan bisa tadi mengcounter. tahunya kamu bolak-balik mutar. Ya karena Bapak memang harus seperti itu Pak. Bapak kan kayak menjawab anak TK. Padahal yang nanya anak TK. Apakah Bapak itu Yesus? Dibilang iya. Apakah Yesus yang menciptakan mamanya? Oh tidak nak. Masa kayak gitu Anda ini berbohong pada diri sendiri. Tadi bilangnya Bapak pencipta langit dan bumi itu Yesus namanya. Begitu ditanya apakah yang menciptakan mamanya Yesus adalah Yesus, nggak berani jawab. Wah, apa mau ngakal-ngakali, ngaco. Masa mau ngakal-ngakali publik begini Bapak? Janganlah menjadi penyesat. Itu Ayo, dia. kita tadi sama-sama mendengarkan Bapak Juhar ini mengatakan Bapak itu namanya Yesus. Lah kok ditanya apakah Yesus yang menciptakan ibunya? Kok mulet kayak orang yang kena cacingan, minum Narasi pembantrin lain. Pak. Narasimu udah lain. Udah aku bilang Bapak Ya. itu pencipta langit dan bumi beserta isinya. Dah. Lalu diutuslah Yesus. Namanya siapa? Namanya siapa? Yesus itu adalah kebenaran. Namanya Dah. siapa?
nama Yesus itu adalah Ayo. kebenaran. Jadi nama Bapa itu sesuai Iya, dengan namanya Bapa Pencipta langit dan bumi siapa? Iya. Namanya Bapa Pencipta langit dan bumi itu siapa? Bapak Juhar. Ayat Bilang 17. Yesus, tak lupain ya. Nah, Yohanes 17 ayat 12. Mana sini hotel satu. Oke? Udah mau berdebat Apa? mau kandungan kalian sih kami ini anak Jadi domba kalau kan? aku ikutin Yohanes 17 nomor 12, Bapak, apakah yang menciptakan ibunya itu Yesus sendiri? Jawab. Kami itu anak domba, nggak ada tanduk kami untuk melawan, gitu ya. Nggak ada senjata kami untuk melawan. Mau buat narasi-narasi. Apalah Bapak ini? Kok jadi pusing? Ada Mbak ini Bu Karyana. Bu Karina. Bu Ada Karyana pengamat malam monitor. juga, Kang Dito. Ya malam. Kenapa Dari itu tadi saudaramu saya tadi nyimak. begitu? Dari tadi saya Kenapa nyimak, tadi saudaramu masih kayak susah begitu? Masih susah Iya, dia kenapa dia? menjelaskannya itu. Itu dia masalahnya pengamat. Ini coba kita dulu Iya. ke Mbak Karyana dulu. Mbak Karyana tadi sempat Di orang Sempat- Kristen itu kan iya. ada tiga pemahaman itu. Iya, gampang lah itu. Ini Mbak Karyana kenapa ngopi? Mbak Karyana Yang tadi Trinitas. kasihan loh. Lebih Tadi Mbak itulah Karyana dari sana sumber dikeroyok. para mualaf. Sabar dulu, diem dulu. Mbak Karyana, Ibu, monitor Bu. Tadi dia dikeroyok waktu saya ngasih khutbah di tempatnya Jeremy. Dikeroyok dia, kasihan. Padahal dia menurut saya betul. Yesus punya Tuhan. Bu Karyana monitor. Bu,